Well, next kita bahas soal yang berhubungan dengan optik. Kita langsung tulis saja yang diketahuinya ya. Jika jarak benda ke lensa, jarak benda ke lensa itu apa? Ya, itu S ya. Sama dengan 3 cm. Kemudian jarak benda ke bayangan 3 cm. Oke, perhatikan kalimat ini. Jarak benda ke bayangan. Benda ke bayangan 3 cm. Berarti bayangan ke lensanya berapa senti? Ya, ini 6 cm ya. Bunda, kenapa 6 cm? Karena dari benda ke lensanya adalah 3 cm. 3 ditambah 3 adalah 6 cm. Sehingga S-aksennya, jarak bayangannya adalah 6 cm. Kemudian, jika benda digeser 2 cm menjauhi lensa, terbentuk bayangan baru bersifat, yang ditanyakannya adalah sifat bayangannya setelah digeser tentunya. Nah, cara jawabnya. Yang pertama, kalian harus cari dulu fokusnya. How to find focus? Cari fokusnya. Biasa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Samakan penyebutnya. 6 dibagi 3, 2, 1. Maka di sebelahnya ya Bunda tulis 1/f nya sama dengan 3/6. 1/f sama dengan 1/2. Disederhanakan ya, dibagi 3 1, dibagi 3 2. Sehingga f nya kali silang, f nya sama dengan 2. Boleh dikali silang, boleh langsung dibalik saja. Setelah ketemu fokusnya, mari kita petakan dulu menurut gambar ya. Ini misalkan adalah lensa cembungnya, ini fokusnya, dan di sini ada jari-jari kelengkungannya. Ruangan antara fokus dan lensa itu disebut ruangan yang pertama, ruangan 1, ruangan benda. Ini ruangan 2, dan di sini adalah ruangan yang ketiga. Sedangkan di sini adalah ruangan yang keempat. Di sini sifatnya adalah maya. Dan di sini adalah nyata. Ini sama ya, ada fokus lagi. Ini ruangan bayangan pakai Romawi. Sebelah sana 3. Kemudian benda awalnya ada di 3 cm. Kalau fokusnya di sini adalah 2 cm, berarti 3 cm itu sekitar di sini ya. Ini bendanya di sini. Kemudian bendanya digeser 2 cm menjauhi lensa. 3 cm digeser 2 cm menjauhi lensa, jadi 5 cm. 5 cm itu di mana posisinya, Bun? Ada di sini 5 cm. Kenapa di sini? Karena ini 2 cm, otomatis R-nya adalah 4 cm karena 2 kali fokus. 5 cm berarti ada di ruangan ke-3. Ingat ya, kalau di optik itu rumusnya ruangan benda ditambah ruang bayangan itu akan selalu sama dengan 5. Jadi, kalau bendanya ada di posisi 3, ada di ruangan 3, maka bayangannya ada di ruangan 2. Sifatnya berarti apa, Bun? Sifatnya nyata, pasangannya nyata adalah ya terbalik. Nyata, terbalik, diperkecil. Bunda, kenapa diperkecil? Karena yang tadinya di ruangan 3 ke 2, jadi kecil. Kalau misalkan dari 2 ke 3, itu diperbesar. Nah, jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, hal-hal yang perlu Ananda lakukan adalah yang pertama, cari dulu fokusnya ya. Oke, setelah ketemu fokusnya, Nanda tentukan gambarnya nih, mana yang ruangan 1, mana ruangan 2, mana ruangan 3. Setelah itu, Nanda baru bisa menentukan sifatnya. Ingat, ruangan benda ditambah ruangan bayangan itu sama dengan 5. Sifat pada lensa cembung itu akan sama dengan cermin cekung, dan sifat pada lensa cekung itu akan sama dengan cermin cembung.
Next adalah soal listrik statis. Batang plastik digosok dengan kain wol. Proses pemuatan yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah jika ada batang plastik digosok dengan kain wol, maka elektron pada kain wol, kan yang berpindah elektron ya, elektron pada kain wol itu akan berpindah ke plastik. Jadi yang tadinya wol itu ada positif negatif, misalkan plastik itu positif negatif, elektron kain wolnya pindah ke plastik, elektron ini nih pindah ke sini, sehingga di sini elektronnya nambah, yang di sini yang di kain wol elektronnya jadi hilang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah wolnya jadi bermuatan positif dan plastiknya jadi bermuatan negatif. Kita cari di opsi yang cocok. Elektron pada kain wol berpindah ke plastik sehingga plastik bermuatan negatif. Yang A ya jawabannya. Ingat, yang berpindah adalah elektron, bukan proton. Next, selanjutnya kita punya soal yang biasanya nanda-nanda malas-malas gimana gitu kalau ngerjain, karena mesti ngitungnya agak banyak ya. Caranya kalau ada soal seperti ini, nanda kali-kali aja, biasanya bunda sebut seperti itu. Langsung aja ya. Untuk kipas angin, bunda tulis KA tuh bisa daya 45 watt dikali 1 dikali 6 sama dengan berapa? 270 watt hour ya satuannya. Kemudian untuk kulkas sama 80 dikali 2 dikali 24 jam per hari sama dengan 3840 watt hour. Kemudian untuk televisi tuh 55 dikali 1 dikali 4 sama dengan 220 watt hour. Dan untuk yang terakhir lampunya adalah 20 watt dikali 5 dikali 4 jam per hari sama dengan 400 watt hour. Nah udah gini, kalian jumlahkan deh total semua penggunaannya. Hasilnya berapa? Hasilnya 4730 watt hour. Jika biaya per kWh, nah dia mintanya kilowatt hour, artinya kita ubah dulu watt hour ini menjadi kilowatt hour. Caranya gimana bunda? Caranya dibagi 1000. Jadi ini hasilnya adalah 4,730 atau boleh 4,73 saja. Setelah itu gimana? Udah selesai belum? Belum. Setelah itu 4,730 dikali biayanya 1.300 ya, dikali dalam 1 bulan. 1 bulan ada berapa hari? 30. Sama dengan berapa? Sama dengan 184.470. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Joni dalam 1 bulan adalah yang A. Gampang kan? Soal nomor 11. Perhatikanlah gambar percobaan berikut ini. Oke, ini percobaan asam basa ya. Pertanyaannya, lautan bersifat basa ditunjukkan oleh angka. Kalau basa itu mau baik lakmusnya merah atau lakmusnya biru, kalau dicelupkan ke lautan basa dia akan berwarna biru ya. Kita cek yang pertama. Lakmus merah dicelupkan ke dalam cairan berubah menjadi biru, artinya dia bersifat ya ini basah. Yang kedua, lakmus merah dicelupkan tetap merah, artinya dia bersifat asam. Kalau yang hasilnya merah lagi itu berarti asam ya. Lakmus biru berubah menjadi merah, artinya apa dia sifatnya? Sifatnya adalah asam. Kemudian lakmus biru dicelupkan ke dalam suatu larutan, dia sifatnya tetap
biru, artinya dia bersifat basa. Jadi ini jawabannya adalah 1 dan 4. Bunda, kalau misalkan lautan yang bersifat netral itu bagaimana? Nah, untuk lautan yang bersifat netral itu, dia tidak akan mengalami perubahan warna kalau misalkan dicelupkan lakmus merah ataupun lakmus biru. Jadi, kalau misalkan Bunda punya lautan garam, misalkan ini adalah lautan garam ya, garam. Bunda celupkan dengan lakmus merah, maka warnanya akan tetap merah. Kalau Bunda celupkan dengan lakmus biru, warnanya juga tetap akan biru. Nah, itu namanya netral, tidak terjadi perubahan warna. Next, garam dapur atau NaCl dapat diperoleh dari air laut melalui proses evaporasi. Evaporasi itu penguapan ya. Pernyataan yang benar terkait garam dapur adalah, pertanyaannya, NaCl itu molekul senyawa atau molekul unsur? Ya, NaCl itu adalah molekul senyawa. Kenapa disebut molekul senyawa, Bunda? Karena NaCl itu tersusun atas Na dan Cl. Na dan Cl itu sama atau beda? Beda, Na sama Na, Cl sama Cl. Kalau misalkan molekul unsur itu tersusun atas 2 atau lebih unsur yang sama. Contohnya adalah O2, misalkan oksigen. O2 itu tersusun atas O dan O. O-nya ada 2, sama-sama O, berarti dia molekul unsur. Nah, ini kita lihat opsinya, yang molekul senyawa ada A dan B. Kita baca kalimatnya. Molekul senyawa yang A, molekul senyawa yang tersusun atas 2 atom natrium dan 1 atom klorida. Oke, di sini Na-nya cuma ada 1, NaCl. Na-nya 1, Cl-nya cuma ada 1. Jadi yang B ya. Bunda, kalau yang atom natriumnya ada 2 yang kayak gimana? Misalkan gini, Na2Cl, berarti natriumnya itu ada 2, itu H2O misalkan, berarti H-nya itu ada 2, O-nya ada 1 gitu, paham ya?